Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami Waalaikumsalam. dari kelompok Plastic Injection, yang dimana kita ini mereview jurnal, yang mana jurnal tersebut memiliki judul Influence of Dynamic Temperature Control on the Injection Molding Process of Plastic Components. Next slide. Oke, di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang, yang dimana ada Wibisono, yang kedua ada saya sendiri, dan yang ketiga ada Rais Faiza Ahmad. Lanjut, next slide. Oke, ini ada pendahuluan, yang mana penelitian ini membahas menggunakan cetakan injeksi dalam industri plastik yang populer karena waktu siklus yang sangat singkat, otomatisasi tinggi, dan akurasi tinggi dalam cetakan injeksi konvensional. Cetakan dipertahankan pada suhu rendah untuk aliran air pendingin yang menyebabkan perbedaan suhu antara cetakan dan polimer cair, menghasilkan pembekuan lapisan yang tidak diinginkan. Ini mengakibatkan peningkatan tekanan injeksi dan seringkali cacat permukaan pada bagian plastik. Operasi sekunder sering diperlukan untuk mengatasi cacat ini. Namun hal ini merugikan lingkungan dan menambah biaya dan waktu proses. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki teknologi kontrol suhu dinamis seperti rapid heating and cooling molding (RHCM) untuk meningkatkan efisiensi dalam kualitas produk. Next slide, yang akan dibacakan oleh Rahes Faiza Ahmad. Lanjut. Di sini ada latar belakang penelitian ini adalah permintaan industri akan produksi bagian plastik yang lebih tipis, ringan, dan memiliki sifat mekanik yang lebih baik. Penggunaan suhu cetakan rendah telah menjadi fokus untuk mengurangi waktu siklus dan biaya proses. Namun, pendinginan cepat dapat mengurangi waktu siklus dan biaya proses. Namun, pendinginan cepat dapat menyebabkan cacat permukaan. Untuk mengatasi ini dan mengurangi kebutuhan akan operasi sekunder, teknologi kontrol pemanasan dan pendinginan dinamis seperti Rapid Heating and Cooling Molding atau RHCM digunakan. Penelitian ini membandingkan efisiensi berbagai metode pemanasan dan pendinginan untuk menyelidiki efek kontrol suhu dinamis pada proses cetak injeksi. Untuk selanjutnya, Begi Wibisono. Oke, selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi Rapid Heating and Cooling Molding atau RHCM dalam proses cetak injeksi. Penelitian ini membandingkan metode pemanasan yang berbeda, seperti penggunaan batang pemanas, aliran air, dan sistem pemanasan inframerah eksternal, serta menyelidiki efek kontrol suhu dinamis pada proses cetak injeksi. Dengan menggunakan cetak injeksi eksperimental dan pengaturan yang terkontrol, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman baru tentang aplikasi industri RHCM dan efisiensi berbagai solusi desain untuk proses RHCM. Oke, selanjutnya kembali lagi ke Mas Taufik. Oke, di sini di next slide-nya ini ada metode penelitian. Yang pertama itu ada pengembangan cetakan untuk memvalidasi hasil studi pendahuluan. Yang kedua adalah penerapan sistem kontrol suhu dinamis sederhana pada mesin injeksi untuk memanaskan dan mendinginkan secara dinamis cetakan. Yang ketiga, ada evaluasi morfologi dan sifat mekanik spesimen yang diproduksi menggunakan berbagai suhu permukaan cetakan. Yang keempat, ada perancangan rencana eksperimental untuk mempelajari pengaruh kontrol suhu dinamis, termasuk produksi 10 spesimen uji tarik untuk setiap kondisi dengan suhu injeksi konstan dan 4 suhu cetakan yang berbeda. Yang kelima, penggunaan teknik DSC, Differential Scanning Calorimeter, untuk menentukan tingkat kristalinitas sampel. Yang keenam, ada penggunaan uji tarik standar untuk menentukan sifat mekanik spesimen. Yang ketujuh, ada pelaksanaan pengujian karakterisasi di Departemen Rekayasa Polimer Universitas Minho
Portugal. Yang next selanjutnya ada dibacakan oleh Rahes Faiza Selanjutnya Ahmad. ada prosedur eksperimen. Yang pertama itu yaitu mode. Gambar satu itu menjelaskan tentang mode. Gambar satu menggambarkan cetakan yang dikembangkan untuk memvalidasi hasil yang diperoleh dalam studi pendahuluan. Ini memungkinkan pembuatan spesimen tarik dan dampak dengan titik injeksi baik di tengah maupun di tepi spesimen. Lalu untuk gambar yang keduanya yaitu part geometri. Gambar 2 menyajikan model numerik dari geometri seluruh bagian pada produk. Lalu untuk gambar ketiganya yaitu ada the dimension of the standard tensile specimen, yaitu dimensi atau milimeter. Untuk A itu 5, untuk B itu 30, untuk C dan D itu 10, dan untuk E itu 2 milimeter. Dengan titik sambung C dengan titik sambung di tengah dan E spesimen dengan titik sambungan di tepinya. Oke, selanjutnya teknologi proses penelitian. Sistem kontrol suhu dinamis sederhana digunakan untuk melakukan pemanasan dan pendinginan cetakan untuk memproduksi spesimen uji tarik. Standar dengan kondisi pengolahan yang berbeda. Oleh karena itu, sebuah peralatan dengan sistem air bertekanan dipilih untuk mempromosikan pemanasan dan pendinginan cetakan. Peralatan ini memungkinkan aliran air pada suhu terkendali di dalam saluran pendingin cetakan. Oke, di sini ada eksperimen plan. Yang pertama itu kondisi 1 dengan injection temperaturnya ada di 230 derajat dan mold temperaturnya di 40 derajat. Jadi di sini ada berbagai kondisi dengan temperatur injectionnya itu sama di angka 230 derajat. Cuman di mold temperaturnya itu dibeda-bedakan. Yang pertama itu ada 40 derajat, 70 derajat, 100 derajat, dan 120. Oke, nah rencana eksperimen yang ditunjukkan dalam tabel 1 dirancang untuk mempelajari pengaruh kontrol suhu dinamis. Nah, rencana ini melibatkan produksi beberapa spesimen uji tarik untuk setiap kondisi dengan menerapkan suhu injeksi konstan dan 4 suhu cetakan yang berbeda. Dalam kondisi 1 dan 2, suhu cetakan dipertahankan pada 40 derajat Celcius dan 70 derajat Celcius, menggunakan peralatan dengan sistem air bertekanan sepanjang siklus. Dalam kondisi 3 dan 4, suhu cetakan dijaga pada 100 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius selama tahap pengisian dan pengapakan. Kemudian, dipicu untuk pendinginan setelah tahap-tahap tersebut selesai. Suhu injeksi adalah 70 derajat Celcius untuk kedua kondisi. Next slide. Ini adalah hasil dan diskusi atau thermal characterization, yaitu tingkat kristalinitas spesimen atau C sedikit lebih rendah daripada spesimen E. Tidak terpengaruh dengan suhu cetakan yang digunakan. Peningkatan suhu cetakan dari 40 derajat Celcius ke 70 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius meningkatkan derajat kristalinitas, tetapi menurun ketika suhu cetakan dinaikkan dari 40 derajat Celcius ke 120 derajat Celcius. Meskipun peningkatan suhu cetakan biasanya meningkat derajat kristalinitas, kasus spesimen C dan E menunjukkan penurunan sebesar 3% dan 6%. Saat suhu naik dari 100 derajat Celcius ke 120 derajat Celcius, analisis termal menggunakan DSC menunjukkan bahwa suhu kristalinitas material adalah 115 derajat Celcius. Oleh karena itu, pada suhu cetakan 120 derajat Celcius, kristalisasi tidak terjadi. Meskipun demikian, setelah tahap pengisian dan pengemasan selesai, pendinginan cetakan dari 120 derajat Celcius ke 70 derajat Celcius dipicu yang menyebabkan sedikit penurunan tingkat kristalinitas kondisi 4 karena waktu pendinginan tidak cukup untuk pengembangan sperulites. Oke, yang selanjutnya hasil diskusi dari optical characterization.
Nah, dari tabel dan 6 menyajikan masing-masing nilai ketebalan lapisan beku spesimen C dan E. Perbedaan suhu antara cetakan dan polimer cair lebih tinggi pada kondisi 1 daripada kondisi 2, menyebabkan lapisan beku yang lebih tebal pada kondisi 1 tanpa memperhatikan lokasi titik injeksi. Peningkatan suhu cetakan dari 40 derajat ke 70 derajat Celcius mengurangi ketebalan lapisan beku sebesar 43% untuk spesimen C dan 37% untuk spesimen E. Ketebalan lapisan beku mencapai 0 ketika suhu cetakan naik dari 40 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Oke, di sini ada hasil dan diskusi mechanical characterization. Oke, di tabel 7 dan tabel 8 menyajikan nilai-nilai sifat mekanik spesimen. Spesimen C dan spesimen A. Pada kondisi 1 dan 2, peningkatan suhu cetakan 40 derajat ke 70 derajat tidak signifikan. Namun, pada kondisi 3, peningkatan suhu cetakan dari 40 derajat ke 100 derajat Celcius menghasilkan peningkatan modulus Young sebesar 16% untuk spesimen C dan 14% untuk spesimen E. Dari hasil tabel, peningkatan suhu cetakan dari 40 derajat ke 70 derajat tidak mempengaruhi modulus Young. Namun, peningkatan yang signifikan terjadi antara 70 derajat sampai ke 100 derajat Celcius. Peningkatan suhu cetakan lebih lanjut hingga 120 derajat Celcius tidak menghasilkan peningkatan lebih lanjut dalam modulus Young, menunjukkan bahwa proses RHCM yang dioptimalkan adalah dengan memberikan suhu cetakan antara 70 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Next slide. Jadi hasil kesimpulannya yaitu hasil akhir menunjukkan bahwa suhu cetakan memengaruhi tingkat kristalinitas, ketebalan lapisan beku, dan modulus Young. Spesimen C memiliki tingkat kristalinitas yang lebih rendah daripada spesimen E. Terlepas dari suhu cetakan, tingkat kristalinitas meningkat saat suhu cetakan dinaikkan dari 40 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Tetapi sedikit menurun saat suhu naik dari 100 derajat Celcius ke 120 derajat Celcius. Ketebalan lapisan beku menurun saat suhu cetakan naik dari 40 derajat Celcius ke 70 derajat Celcius dan tidak ada lapisan beku yang terbentuk pada suhu 100 derajat Celcius atau lebih tinggi. Modulus yang meningkat secara signifikan saat suhu cetakan meningkat dari 70 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius, sesuai dengan perubahan pada tingkat kristalinitas dan ketebalan lapisan beku. Fenomena kritis memainkan peran penting dalam sifat-sifat ini. Oke, Ini bisa kita ketahui referensi atau jurnal penguat dari jurnal ini mungkin bisa Bapak atau Ibu baca sendiri. Untuk referensinya ini kita menggunakan 10 referensi untuk jurnal ini, dan kebetulan referensi yang digunakan pada jurnal ini seluruhnya adalah internasional, jurnal internasional. Selebihnya saya kembalikan lagi ke Mas Taufik. Oke. Terima kasih buat teman-teman saya yang sudah menyempatkan waktu untuk mempresentasikan hasil dari bedah jurnal kali ini. Dan terima kasih pula untuk Mbak Nei selaku dosen pengajar mata kuliah ini yang menyempatkan waktu untuk menonton video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.